Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masih dapat berhadir, kita masih dapat bertemu guna untuk menuntut ilmu. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta sahabat, kerabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Nah, anak-anak ibu sekalian, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan kita pemahaman dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak, kalian apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang tidak masuk atau sakit? Tidak ada? Ya, alhamdulillah kalau begitu, berarti lengkap ya. Nah, apakah ada yang tahu nih, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Kedua, peserta didik dapat meyakini kewajiban sholat dalam berbagai keadaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jamak dan qashar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, baiklah, langsung saja kita ke pengertian sholat jamak dulu ya. Nah, jadi jamak itu menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur ataupun asar, ataupun menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib ataupun waktu isya. Dan sedangkan sholat subuh itu tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat yang lain. Hal ini merupakan rukhsas. Nah, rukhsas itu artinya keringanan. Nah, hal ini merupakan keringanan dari Allah dalam melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Nah, adapun menjamak sholat itu hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, adapun macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak itu ternyata ada dua macam. Yang pertama, jamak takdim, dan yang kedua, jamak takhir. Yang pertama itu jamak takdim. Nah, jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama, ya, waktu awal ya. Jamak takdim itu ada dua macam, yaitu yang pertama, mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Dua, mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, terus ada lagi jamak takhir. Nah, adapun mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau waktu yang terakhir, nah, itu adalah pengertian dari jamak takhir. Nah, jamak takhir itu ada dua macam. Yang pertama, mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar, dan mengumpulkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, adapun syarat-syarat umum sholat jamak. Yang pertama itu adalah musafir.
Nah, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat. Artinya seseorang yang melakukan perjalanan dan perjalanannya itu bukan untuk mengerjakan maksiat. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Terus, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim dan berniat sholat jamak. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat umum sholat jamak. Adapun syarat jamak takdim, yang pertama, dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, baru asar. Nah, setelah itu maghrib dahulu, baru isya. Nah, yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Dan yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh diselah dengan sholat sunnah ataupun yang lainnya. Dan ada lagi syarat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama, dan yang kedua masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Nah, terus ada lagi nih, sholat jamak bagi yang tidak musafir, boleh nggak Bu? Nah, jadi begini, orang yang bukan musafir boleh juga mengerjakan sholat jamak ini ya, kalau dalam keadaan darurat. Misalnya orang yang sedang mengerjakan sholat berjamaah di masjid di suatu tempat khusus seperti di masjid atau musola, kemudian turun hujan lebat yang menghalangi orang untuk pulang dan kembali lagi untuk berjamaah. Nah, melanjutkannya harusnya dengan syarat-syarat ini. Nah, yang pertama, hujan lebat sehingga menyulitkan perjalanan. Yang kedua, setelah selesai sholat yang pertama, hujan masih berjalan terus sampai pada permulaan sholat yang kedua. Nah, yang ketiga, dikerjakan berurutan antara keduanya. Yang keempat, tertib ya, yaitu mendahulukan sholat zuhur daripada asar atau maghrib daripada isya. Nah, dalam hal ini itu hanya boleh jamak takdim saja ya. Nah, jadi itu dikerjakan di awal. Terus salat yang kedua juga dilakukan dengan berjamaah. Nah, itu tadi. Terus ada lagi ini tata caranya ya. Tata cara melaksanakan salat jamak takdim. Nah, kita ambil contoh itu jamak takdim. Misalnya salat zuhur dengan asar. Nah, salat zuhur dahulu 4 rakaat, baru kemudian salat asar 4 rakaat ya, dilaksanakan pada waktu zuhur karena ini jamak takdim. Nah, tata caranya seperti ini. Yang pertama itu kita harus berniat salat zuhur dengan jamak takdim. Nah, jika dilafalkan, lafalnya itu adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, terus yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat salat yang kedua, yaitu salat asar. Nah, jika dilafalkan sebagai berikut. Nah, usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'a zuhri fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat asar 4 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Terus yang keenam, takbiratul ihram lagi. Yang ketujuh, salat asar 4 rakaat seperti biasa. Dan yang terakhir, salam. Nah, perlu diingat ya, setelah salam pada salat yang pertama itu harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau perkataan ya, misalnya seperti zikir, berdoa, apalagi bercakap-cakap. Jadi itu langsung. Nah, kalau ada yang nanya, Bu, jamak takbir gimana? Nah, sama aja ya tata caranya seperti yang tadi, akan tetapi cuma diganti takdiman diganti dengan takhiran. Nah, jadi seperti itu. Terus tadi sudah ya kita membahas tentang salat jamak. Lalu ada lagi salat qasar. Nah,
Apa sih qasar itu? Nah, jadi sholat qasar itu adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, mengqasar sholat bagi orang yang memenuhi syarat itu hukumnya mubah atau boleh, karena merupakan rukhsas. Nah, rukhsas tadi apa? Ya, rukhsas tadi adalah keringanan. Nah, keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, sholat yang boleh diqasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh itu tidak boleh diqasar. Karena apa? Karena jumlah rakaatnya tidak mencapai 4 rakaat. Nah, dalam praktiknya sholat qasar itu dilaksanakan bersamaan sholat jamak. Nah, jarang sholat qasar itu dilaksanakan sendiri ya. Nah, dengan demikian sholat jamak qasar adalah sholat jamak yang dilaksanakan dengan cara qasar atau diringkas. Nah, adapun syarat sah sholat qasar, yang pertama, orang yang boleh mengqasar adalah musafir yang bukan karena maksiat. Tadi sudah ibu jelaskannya tentang itu. Terus yang kedua itu berniat mengqasar pada waktu takbiratul ihram. Dan yang ketiga, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 80,64 km. Nah, tentang batas waktu musafir, sebagian para ulama itu menyatakan batasnya adalah 3 hari 3 malam. Selebihnya itu sudah dianggap sebagai mukim. Nah, adapun cara mengqasar salat, yang pertama, salat itu harus yang berjumlah 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Itu dapat diqasar menjadi 2 rakaat. Tapi dalam praktiknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qasar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. Jikalau salat maghrib itu salat rakaatnya tidak bisa diqasar ya. Jika ingin tetap mengqasar salatnya, maka itu tetap dilaksanakan 3 rakaat. Nah, jadi maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Dan yang terakhir, salat subuh. Nah, salat subuh itu ingat, itu tidak bisa dijamak ataupun diqasar. Nah, ini ada tata caranya ya. Nah, tata cara menjamak qasar menggunakan jamak takdim. Kita ambil contoh jamak takdim lagi. Nah, misalnya salat zuhur dengan asar. Nah, tata cara mengqasarnya seperti ini. Yang pertama itu berniat menjamak qasar salat zuhur dengan jamak takdim. Nah, niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilahi asar jama'at takdiman lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat salat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim diqasar karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua kita takbiratul ihram. Yang ketiga salat zuhur 2 rakaat. Ini diringkas ya. Terus salam. Nah, kemudian kita berdiri lagi dengan niat salat asar. Lafalnya seperti ini. Usalli farul asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri jama'at taqdiman lillahi ta'ala. Saya berniat salat asar 2 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim diqasar karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram lagi dan kita melaksanakan salat asar 2 rakaat karena diringkas, dan terakhir salam. Nah, itu tadi adalah tata cara mengqasar salat. Nah, terus kalau ada lagi yang nanya, Bu, mengqasar salat takhir gitu ya, jamak qasar takhir. Ya sama seperti tadi, tinggal takdimannya diganti dengan takhiran. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada hikmah. Nah, hikmah salat jamak dan qasar. Nah, yang pertama, salat jamak dan qasar merupakan rukhsas atau keringanan dari Allah terhadap hambanya. Nah, manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, melaksanakan sholat secara jamak dan qasar mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan atau diringkas, tetapi tidak mengurangi pahalanya. Dan yang terakhir,
Disyariatkan sholat jamak dan qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Nah, itu tadi adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Nah, apakah masih ada yang belum paham? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nah, sepertinya tidak ada ya. Nah, berarti kalian sudah paham. Nah, kalau kalian sudah paham, ya, Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu Nurul dengan Eka, ya, Nurul dengan Eka. Dan kelompok kedua itu Azizah dengan Miftah. Nah, ayo kalian bergabung, kayak cari kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya. Nah, jadi Ibu ingin kalian memberikan pendapat, gagasan, ataupun kalian ingin menganalisa. Nah, jadi seperti ini. Ibu memiliki pertanyaan atau permasalahan atau soal untuk kalian. Jadi, bagaimana menurut kalian ya? Ada seseorang yang ingin menjamak salat ya dengan alasan dia itu terjebak macet total. Nah, sedangkan perjalanan dia itu tidak mencapai 80,64 km, ya kurang dari itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusikan dulu, Ibu beri waktu 2 menit. Nah, sudah 2 menit ya. Nah, sekarang Ibu ingin kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Siapa? Nurul atau Eka? Nurul ya? Ya, silahkan kepada Nurul. Ya Bu, saya Nurul. Jadi menurut kelompok kami itu boleh-boleh saja Bu. Lagi pula kan tadi Ibu juga ada menjelaskan ya, dan itu juga sudah kami catat ya bahwa selain musafir itu boleh juga orang mengerjakan sholat jamak atau menjamak sholat kalau dalam keadaan darurat. Nah, daripada juga kita tidak mengerjakan sholat atau menunda-nunda sholat itu, dan kan kita tadi terjebak macet total ya, jadi lebih baik kita menjamaknya Bu. Jadi itu menurut kelompok kami. Iya, bagus. Nah, itu tadi dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi Azizah dengan Miftah. Siapa? Azizah atau Miftah? Azizah ya. Silahkan kepada Azizah. Ya, Azizah Bu. Nah, jadi menurut kelompok kami boleh saja orang itu menjamak salat karena memang ada hadis ya Bu ya, hadis yang mana di dalam hadis itu membolehkan seseorang untuk menjamak salat yang menempuh perjalanan singkat karena ada hajat. Seperti itu Bu yang kami tahu. Iya, betul sekali. Ya, betul jawaban kalian. Jadi jawabannya itu boleh ya. Nah, benar kata kelompok 2 tadi, memang ada hadis ya. Hadisnya itu terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang mana di dalam situ ada sebuah hadis yang mengungkapkan dengan jelas bahwa membolehkan sholat jamak bagi seseorang yang telah menempuh perjalanan singkat karena suatu hajat. Nah, akan tetapi anak-anak ya, perlu kalian ingat bahwa memang ini diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Dan kita sebagai muslim dan muslimah yang baik, yang taat kepada Allah, alangkah baiknya kita juga berusaha untuk sholat tepat waktu. Nah, jadi itu tadi tidak boleh dijadikan kebiasaan sehari-hari. Nah, oke, baiklah.
selesai sudah ya pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu ingin menyimpulkan. Jadi sholat jamak itu berarti adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur ataupun asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib ataupun pada waktu isya. Dan sedangkan sholat qasar itu artinya meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqasar sholat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah atau boleh. Begitupun dengan sholat jamak, hukumnya juga mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Dan adapun hikmah sholat jamak dan qasar itu antara lain adalah melaksanakan sholat secara jamak dan qasar itu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan atau diringkas, tetapi Allah tidak mengurangi pahalanya. Nah, itu tadi adalah simpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa ya dikerjakan tugas. Ya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda di halaman 78 ya, tandai ya, dan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, ya anak-anak, terima kasih ya atas partisipasi dan semangat kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Semoga semangat ini tidak akan pernah luntur, justru akan selalu bertambah dan bertambah untuk menuntut ilmu ya, amin. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat, amin. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.